ya Allah, Engkau segalanya bagi kami Sentani. Engkau segalanya bagi orang Papua. Engkau segalanya bagi negeri kami Bapa. Firman-Mu di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Sudah saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sudah saatnya tidak ada tembok. Sudah saatnya tidak ada petak. Ini saatnya gerbang hilang sudah dibuka. Ini saatnya generasi ujung dunia yang bangkit untuk memberkati bangsa-bangsa. Yesaya 24 ayat 15-16 mengatakan, to say and see this. Ada api yang besar turun di tengah-tengah ini. Haleluya. Ada pujian, ada penyembahan terdengar dari pasisir-pasisir timur. Ini saatnya generasi ujung kami harus bangkit. Tuhan mau seperti ini. Tuhan mau tidak mau ada tembok, ada petak, ada pemisah. Kita harus satu. Papua bangkit. Pintu gerbang timur yang berabad-abad tertutup, ini saatnya sudah dibuka. Bapak, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau. Allah yang kami sembah, Allah yang sangat luar biasa. Allah Sadak, Mesak dan Abednego. Oh, ini Yesus. Kami percaya hadirat-Mu sangat besar di tengah-tengah ini. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah ini. Hari ini kebanggaan rohani hari kedua, Tuhan. Dari hari pertama, hari ini Engkau ada di sini, Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu dari semua denominasi gereja, mulai dari timur, tengah sampai barat, bahkan Jayapura, Abipura sampai Sentani. Mereka bukan datang bertemu dengan orang-orang Sentani atau kampung Atamali, tapi mereka datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Bapa. Dan sesungguhnya generasi sesungguhnya akan bangkit, akan bangkit banyak. Bapak, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau. Kau boleh memakai hamba-Mu Bapak Ibu. Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan tidak membuka mata. Ini saatnya Tuhan. Amos pasal 8 ayat 11 mengatakan, lapar dan haus akan kebenaran firman sudah tiba. Baru lapar dan haus. Dan sudah tiba itu Bapak saatnya. Sebelum firman-Mu dibentangkan oleh hamba-Mu Bapak, Engkau melihat setiap umat yang datang dari rumah, ada yang datang dengan sakit penyakit, ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Kami sebagaimana Lazarus yang mati 4 hari, Engkau datang membangunkan kami, membangkitkan kami dari antara orang mati Bapak. Sudah lama kami mati, yaitu mati rohani Tuhan, tetapi hari ini Engkau datang panggil kami. Bapak, kami bersyukur kepada Engkau. Peristiwa yang baru terjadi di Danau Sentani ini Tuhan, khususnya kampung Atamali sedang dilawat oleh Engkau. Bahkan Sentani, haleluya Yesus. Tidak ada Allah seperti Engkau yang kami puji sembah. Allah yang mampu melakukan segala perkara yang tidak ada menjadi ada. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu sebentar Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, Allah sendiri yang berbicara melalui lidah bibir mulut hamba-Mu. Kami bawa serahkan hamba-Mu Bapak Yob ke dalam tangan kuasa. Biarlah Engkau taruh di tangan-Mu menjadi Allah tertangguh di hadapan Engkau. Orang-orang yang datang dengan mengalami sakit penyakit, lewat kebenaran firman-Mu mereka akan disembuhkan. Yang lumpuh rohani akan berjalan, buta rohani akan melihat, tuli rohani akan mendengar, bisu rohani akan berkata-kata, yang lumpuh akan berjalan. Itu yang kami sembah pada hari ini. Karena sesungguhnya kemuliaan itu sudah hadir di Sentani, sudah hadir di Sentani Bapak. Tuhan, yang terikat dengan roh minum mabuk, lewat pelayanan 2 hari KKR ini akan terlepas. Itu iman kami, iman dari hamba-hamba-Mu. Kebenaran firman adalah jaminan bagi kami semua Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dari negeri ini Engkau sudah janjikan kepada kami. Dari orang-orang Sentani, raja-raja bumi, mulai Engkau lawat mereka. Amin. Pintu gerbang timur ini akan dibuka oleh raja-raja bumi. Segala sesuatu akan dibuka Bapa. Glory bagi Jesus kan, and Jesus Lord. Yes. Terima kasih Tuhan. Seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran. Sambil lambaikan tangan bagi Yesus. Belakang sana sambil lambaikan tangan bagi Yesus. Dari pulau-pulau ada pujian bagi Raja, bagi Yesus. Mari bangkit berdiri, lambaikan tangan bagi Allah kita. Mari di dalam rumah kita bangkit berdiri. Bagi Allah kita. Seperti air menuju dari pesisir pinggir danau ada pujian bagi Allah, ada nyanyian yang dipersembahkan bagi Raja. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetap berdiri. Kalau saya katakan Sentani, semua katakan bertobat. Sentani, 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 Sentani. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Papua, Bangkit. Papua, Bangkit. amin. Amin. 1, 2, 3, Papua! 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 Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk semua. Silakan duduk. Shalom. 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 Pertama-tama saya mohon maaf kepada panitia. Acara tiba-tiba berubah. Sebenarnya jadwal saya kemarin saya harus khotbah. Dijadwalkan oleh panitia hari Selasa pagi. Yakin yang meninggal ini anak mantu daripada Bapak Sebelum Ibo. Bapak Sebelum Ibo sudah lama di jalan kesehatan AB. Anak perempuannya Suster Yanes, suaminya Suster Yanes. Salah satu diaken saya. Begitu dia tutup mata jam 7.20, Tuhan panggil pulang. Saya harus telepon hambanya, Pak Henok Ibo. Saya bilang, Teteh, dalam hubungan struktur sosial, jadi ini cucu dengan Teteh. Tapi hari ini saya berbicara di sini karena anugerah Allah. Amin. Kalau saya ada di sini karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Saya hubungi, jadwal berubah. Jadi atas nama pribadi bahkan keluarga saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk panitia. Ke pembicara kemarin saya sudah tadi ketemu mama, mohon maaf jadwal bisa berubah karena kondisinya seperti ini. Iya, saudara, saya percaya bahwa inilah waktunya
Alkitab katakan dari lembah-lembah ada pujian, dari gunung-gunung ada pujian, dari pesisir pantai, pesisir pulau-pulau ada tarian yang dipersembahkan bagi Raja kita, Yesus namanya. Amin. Iya, inilah waktunya. Tidak ada tembok yang menghalangi untuk orang datang mencari Tuhan. Amin. Iya, inilah waktunya satu generasi yang akan dilahirkan oleh Roh Kudus. Inilah waktunya satu generasi yang akan dilahirkan oleh Roh Kudus. Luar mereka sedang arahkan pandangan bahwa transformasi itu akan bangkit dari timur. Api kemuliaan. Amin. Yang setuju sama-sama katakan. Api kemuliaan. Lawatan Tuhan. Transformasi akan bangkit dari ujung bumi Papua. Amin. Iya, inilah waktunya generasi ujung bumi. Inilah waktunya generasi Papua harus bangkit. Saya percaya kalau ini terjadi, saya percaya peristiwa ini terjadi, saya percaya kalau kebaktian kebangunan rohani ini terjadi, ini ada dalam agendanya Tuhan. Tahun 60 Pinkster masuk di sini, Pantekosta dibawa masuk orang di sini, bokol, bunuh hamba Tuhannya. Roh Kudus tahun 60 sudah ada di sini, tapi Roh Kudus didukakan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Iya, Roh Kudus memulihkan keadaan umatnya. Amin. Mulai dari tempat ini. Amin. Amin. Iya, saya percaya generasi Sentani akan bangkit. Haleluya. Saya percaya generasi ujung bumi dari Sentani akan bangkit. Jadi nabi bagi bangsa-bangsa, jadi rasul bagi bangsa-bangsa, jadi nabiya bagi bangsa-bangsa. Inilah waktunya. Bangkit, berlari. Paulus katakan, aku berlari, aku mengarahkan pandanganku kepada panggilan surgawi. Aku meninggalkan yang dulu, yang saya anggap dulu untuk bagi itu saya anggap dulu jadi sampah. Itu jadi sampah buat saya. Sekarang saya berlari untuk memperoleh panggilan surgawi. Saya rindu bahwa hari ini, kemarin dengan hari ini, ini merupakan satu sejarah yang dicatat di surga. Oh, inilah awal kebangkitan generasi Papua yang ada di pinggiran Danau Sentani. Inilah awal kebangkitan. Inilah awal pemulihan. Inilah awal transformasi bagi generasi Papua yang ada di pesisiran pinggir Danau Sentani. Dari pulau-pulau mereka datang, dari pulau-pulau datang mau mempersembahkan pujian bagi Raja. Rencana Tuhan atas hidupmu sungguh luar biasa. Mari saja kita buka Yeremia, kitab Yeremia pasal 29. Hari ini KKR terjadi, ini merupakan satu visi yang ditangkap oleh hambanya. Tahun 2006 KKR, visi ini arah, visi ini sasaran, visi ini goal, tujuan yang harus kita capai. Kalau umat Tuhan tanpa visi, maka liarlah satu bangsa. Dalam Amsal katakan amin. Iya, kalau kita berjalan tanpa visi, tanpa arah hidup, tanpa tujuan, kekristenan kalau di luar Tuhan, engkau dan aku akan berjalan tanpa. Dan tujuan hidup itu kita miliki hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Iya. Terus dia tangkap pesan Tuhan untuk pemulihan bagi Papua. Kalau hari ini dengan tema Roh Kudus melawat Sentani, ini salah satu pesan Tuhan. Oh, inilah waktunya
di pesisir Danau Sentani, orang akan dilawat oleh Roh Kudus. Orang akan dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Iya, beberapa tahun yang lalu kita dengar Toronto Blessing. Toronto ini kota kumuh yang ada di Kanada. Ketika ada orang, John Arnott bersama istrinya berdoa, terjadi Toronto Blessing, Toronto memberkati. Tuhan moya Burayava Tuhan moya Mewalina Tuhan moya Ralibu Nolobur Waibura Tuhan. Berikan pujianmu bagi Raja Lalibura Nolobura Waibura Tuhan Oya Ete Ukui Mama Tuhan moya dalam hidupku Mewahina Tuhan moya Muraya Tuhan moya Mewahina Tuhan moya. Setari timur memuji Tuhan Haleluya. Oh, dari timur akan mempersembahkan pujian bagi Raja. Woi murah Tuhan Guma oleh ayat Rali murah Lala murah Woi murah Tuhan Guma oleh ayat. Inilah waktunya setiap lutut akan bertelur, semua lidah akan mengaku Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja atas pulau-pulau di Danau Sentani. Bunga oloyaye ralibura ralibura nalabura mulai pura Tuhan rumah oloyaye ralibura nalabura mulai pura Tuhan rumah oloyaye waibura waibura Tuhan rumah oloyaye nalabura nalabura Tuhan rumah. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Saya percaya 70 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Ketika Injil masuk di pulau ini, saudara perhatikan ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 29. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, surat ini situasi di mana orang Israel ditawan di Babel, dibuang dalam pembuangan ke Babel. Yeremia menulis surat karena ada pesan Tuhan buat umat Tuhan yang sedang ditawan di Babel. Dan dikatakan genap 70 tahun baru aku akan kembalikan kamu ke tempat. Yeremia, posisi Yeremia ini menulis surat itu ada di Yerusalem. Dia mengirim surat kiriman ini kepada Israel yang ditawan, umat Tuhan yang ditawan pada pembuangan di Babel. Saudara,
70 tahun bukan Roma pasal 1 ayat 16 katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang setuju sama-sama katakan. Kok kenapa Injil itu seakan-akan tidak punya kuasa? Timbul pertanyaan, kenapa mujizat tidak terjadi atas tanah ini? Mungkin ada kutuk yang belum diselesaikan. Mungkin ada dosa yang belum diselesaikan. Belum visi Tuhan. Dan saya tangkap dan saya disampaikan oleh panitia bahwa penyembahan dewa di kampung ini yang diidolakan, yang dielu-elukan itu dewa Balkoi. Katanya naga yang berkuasa atas kampung ini. Saudara, mulai hari ini kalau engkau hidup dalam penyembahan itu, engkau bertobat. Yang setuju sama-sama katakan. Karena ada penyembahan ini, seakan-akan Injil tidak punya kekuatan. Kenapa? Adat istiadat penyembahan berhala, penyembahan suku, sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mari tos kiri kananmu katakan engkau berharga di mata Tuhan. Mari tos kiri kananmu, jangan engkau bingung. Engkau alat kerajaan Allah yang tangguh di tangan Tuhan. Iya, 70 tahun Injil masuk di tempat ini karena pada penyembahan suku yang keren bagi orang Sentani. Tahun lalu bulan April saya bicara di Yahim, dan saya hanya garis besar saja sampaikan, itu yang menghalangi tanah ini tidak diubahkan oleh Tuhan. Dan itu merupakan kutuk yang harus disingkirkan dari setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Iya. Saya kembali ke Keluaran pasal 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Perhatikan ke sini. Di langit di atas, yang berterbangan di udara. Ada orang Sentani yang katakan kami tidak makan kelelawar itu karena moyang kami. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 katakan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang haram, boleh dimakan. Amin. Oleh ucapan syukur dan doa, oleh kuasa firman Tuhan, boleh dimakan. Tidak perlu jadi penyembahan sukumu. Amin. Ini harus ditinggalkan. Lo ini majelis, lo ini pelayan jemaat, sudah memimpin pelayanan. Lo datang, oh tidak, itu moyang saya. Meyobuya, kameya, menggembe mebuya, rangganya hewafuya, ranubahani jaya. Kalau Andre tidak, oh penyakit, rabulo, nabi mongorale. Maaf saudara-saudara saya yang dari luar, saya harus bicara dengan bahasa ibu saya, dengan bahasa Sentani. Amin. Dulu zaman perjanjian lama, Israel buat patung lembu emas. Saya pikir dulu penyembahan masih gelap, moyang kita pasti ada patung tuangan atau patung pahatan, dan itu menjadi penyembahan sukunya. Sampai sekarang tidak ada, katanya Injil sudah masuk, tetapi kutuk itu masih mengikat orang Sentani. Sentani harus dilepaskan dari kutuk penyembahan suku, kutuk kepercayaan suku. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mungkin kekuatan itu yang menahan mujizat tidak terjadi atas tanah ini. Amin. 70 tahun bukan waktu yang sedikit. Itu harus yang lumpuh berjingkrak-jingkrak, yang buta melihat, karena Injil adalah kekuatan Allah. Tapi kenapa toh tidak terjadi atas kampung ini? Seperti tadi saya katakan, menjadi penyembahan orang kampung ini dewa Balkoi. Kau yang sering menyembah dewa itu, kemarin dengan hari ini yang kau dengar, bertobat. Kau dengar baik-baik, bertobat. Kau dengar baik-baik, bertobat. Kau dengar baik-baik, bertobat.
Amin. Iya. Saya kemarin tanggal 2 Januari ulang tahun Kampung Yoka. Saya diundang untuk sampaikan firman. Saudara, Yoka merupakan kampung peradaban. Yoka ini pusat pendidikan. Kenapa saya bicara Yoka? Karena Yoka masih dalam wilayah Sentani. Tahun lalu kami mau terobos masuk Yoka. Oh, sebab dalam waktu dekat Yoka akan ditegur oleh Tuhan. Baru mereka akan buka hati terima Injil Kristus. Tanggal 17 November Yoka ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Keras kepala. Yang setuju sama-sama katakan. Kemarin saya diundang untuk tanggal 2 Januari. Yoka ini saya katakan dari mimbar. Yoka ini kampung peradaban. VVS, dulu orang sekolah di VVS Yoka. APDN. Salah satu hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Bapak Henok Ibo, alumni APDN Yoka juga. Saya waktu itu sampaikan Yesaya 62 ayat 12. Kota yang akan dicari oleh orang, tapi hari-hari ini kota itu ditinggalkan. Dulu orang dari setiap kabupaten datang turun dari Serui, Wamena, Jayapura, mau pesawat ke, mau pelabuhan, mau kapal laut ke, datang turun tanya begini, antar saya ke Yoka, saya mau masuk APDN. Yoka dulu dicari-cari oleh orang, tapi kehilangan kemuliaan itu. Hari-hari mabuk. Saudara, mereka menangis. Kepala suku dan Doafi menangis. 2 minggu sebelum peristiwa terjadi, saya beritahu dalam waktu dekat Tuhan akan tegur Yoka. Dan tanggal 17 November itu hari pernikahan saya yang ke-8. Peristiwa itu terjadi dan di depan mata saya lihat terbakar semuanya. Akhirnya mereka membuka hati. Pada ketika sampaikan Injil, Yoka dulu dicari-cari, tapi hari-hari ini kehilangan kemuliaan. Generasinya hancur-hancuran, hidup di bawah kutuk. Dan saya percaya bukan Yoka saja, generasi di pesisir Danau Sentani. Kalau hari ini saudara dan saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah, mari punya tekad yang teguh bangkit di dalam Yesus. Yang setuju sama-sama katakan, iya. Punya tekad, satu tekad, saya mau bangkit untuk Yesus. Amin. Iya. Saudara, 70 tahun bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sedikit. Ini kekristenan yang menjenuhkan, kekristenan yang membosankan. Kalau saudara dalam kekristenan kita tidak ada pengalaman pribadi, tidak ada pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Yesus, saudara, kekristenan akan membuat kita akan merupakan proklamasi akhir zaman. Proklamasi bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan melahirkan satu generasi, yaitu generasi baru bagi Papua. Itu adalah saudara dan saya. Generasi yang akan bangkit, membawa api kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Iya. Kita lanjut tadi Keluaran pasal 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Yang kedua, yang ada di bumi di bawah. Ini kita injak ini bumi, tempat kita berpijak. Ada orang Sentani yang katakan begini, aduh, saya ini Tete, dulu masih hidup Tete kasih tahu kalau ke kebun, ke kali, kalau ketemu ular, bilang aduh Tete saya permisi. Karena kau sapu Tete jadi, saya permisi ya. Sambil minta permisi, ular pun undur, manusianya juga undur. Tete, saya permisi ya. Saudara, ini penyembahan suku, penyembahan berhala yang turun-temurun, yang saya sangat menyayangkan, sangat menyesalkan. Orang tua kita dulu